wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman media atas waktu dan kesediaannya. Saya hari ini mewakili sahabat polisi Indonesia dan saya di situ sebagai Direktur Hukum. Bahwa pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada saudara BW yang atas kelakuannya bisa membuat keonaran dan kegaduhan di masyarakat. Selamat bisa menambah pengikut atau follower atau apapun itu, dan selamat Anda mendapatkan lebih banyak pundi-pundi uang tentunya, karena saya tahu dengan setiap konten yang Anda share, Anda upload di YouTube Anda akan mendapatkan banyak begitu nilai ekonomi yang tentunya adalah berupa jumlah uang gitu. Namun perlu disadari bahwa kelakuan Anda ini sangat-sangat tidak baik, tidak etis, tidak mempunyai empati, dan sangat melecehkan institusi yang sangat saya cintai, institusi yang banyak sekali masyarakat yang support. Banyak juga hal-hal yang beberapa tahun ke belakang ini banyak hal-hal yang kita lakukan untuk memperbaiki nama baik institusi kepolisian. Juga saya melihat bahwa dari institusi yang lain juga sudah memberikan statement, sudah memberikan pendapat. Saya lihat bahwa dari salah satunya dari Komisi Perempuan dan Anak sudah memberikan statement yang baik dan bagus. Juga dari Kompolnas juga sudah memberikan statement juga, yang intinya bahwa perbuatan dan kelakuan saudara BW ini tidak pantas, sehingga tidak layak ditiru dan tidak layak dilakukan oleh siapapun lagi di kemudian hari. Yang saya lihat bahwa kenapa saudara BW dan saudara P ini melakukan hal tersebut, ini mungkin waktunya tidak jauh atau tidak lepas dari adanya perbuatan lain, masalah KDRT yang dilakukan oleh artis bernama siapa ya? Ya, itu yang penyanyi itu ya, yang sama. Nah, itu bukan. Jadi maksud saya begini. Ini ada teman yang satu profesi, di sisi lain sedang mengalami musibah, sedang mengalami penderitaan, bahkan kalau saya lihat katanya sedang di rumah sakit. Terus tiba-tiba Anda membuat prank ini, sehingga saya berpikir apakah Anda tidak punya hati nurani, apakah Anda tidak mempunyai empati terhadap orang lain gitu. Ya, sehingga pada saat itu kami berunding, dan akhirnya pada tanggal berapa ya, lupa saya itu, bahwa kita sepakat untuk melaporkan saudara BW ke Polres Jakarta Selatan dengan harapan dan dengan tujuan bahwa polisi melakukan penyidikan ini dengan profesional. Apabila memang ditemukan adanya dua alat bukti yang cukup, segera naikkan menjadi tersangka dan segera uji di persidangan. Tapi kalau memang tidak ditemukan adanya dua alat bukti, walaupun netizen marah, walaupun medsos menghujat dan lain-lain, jangan diteruskan laporan kami. Itu mungkin yang bisa saya kasih. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya berharap bahwa institusi kepolisian menerima laporan kami dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Apabila ditemukan adanya dua unsur alat bukti yang cukup, segera naikkan penyidikan, segera tetapkan tersangka, dan segera uji di persidangan. Tapi kalau memang tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup, saya berharap jangan mengikuti apa yang disebutkan atau dimaui oleh netizen atau medsos apapun. Kalau tidak ditemukan dua alat bukti, segera hentikan laporan kami. Bang, kabarnya pelapor sudah diperiksa, Bang?
Pelapor hari ini diperiksa lagi ya. Hari ini diperiksa. Iya, sedang teman-teman tim kita sedang dilakukan pemeriksaan dan sudah dibawa tadi beberapa alat bukti yang ada. Gitu. Tapi ada kabar sudah ada gelar perkara kecil, benar nggak? Kalau gelar perkara kecil dengan ada, tapi memang belum apa kita kepolisian masih menggali mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Tapi membenarkan adanya gelar perkara. Iya betul. Ya. Sejauh ini ada pihak dari BAM menghubungi langsung? Belum. Karena kalaupun memang misalnya ada dari pihak terlapor menghubungi kita ya salah alamat ya. Karena kita sudah melaporkan ke pihak kepolisian, ya mungkin silahkan hadapi dan ikuti proses hukum yang ada. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan hukum kita memperlakukan seseorang itu sama di depan hukum. Jadi walaupun dia memang artis, walaupun dia memang orang kaya, kalau memang berhadapan dengan hukum ya harus sama diperlakukannya gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa dengan alasan bahwa ini prank terus unsur pidananya tidak ada, itu sama sekali tidak benar. Oke. Kalau dari pihak Direktur Hukum Sahabat Polisi sendiri menilai unsur pidananya ada di mana? Saya pikir sih unsur pidananya sudah ada ya. Makanya setelah runding dengan teman-teman yang lain, kita langsung melakukan pelaporan di Polres Jakarta Selatan. Tapi ada kesamaan nggak sih ini sama kasus Ratna Sarumpait yang terdahulu soal laporan palsu? Ada kesamaan dengan pada saat itu Ibu Ratna Sarumpait juga melakukan hal yang sama dan memang hukumannya juga cukup tinggi ya. Jadi saya himbau juga kepada masyarakat yang lain, terutama kepada artis-artis yang memang menggantungkan hidupnya dalam membuat acara konten itu memang harus selektif lah, bukan hanya uang yang harus dituju gitu, tapi ini ada tatanan hukum yang Anda langgar. Terutama institusi kepolisian ini bukan institusi main-main. Kalau kita tidak punya kepolisian, dalam waktu 1 hari atau 1 jam udah hancur negara ini. Bang, dia kan belum bikin laporan. Siapa? Dia belum bikin laporan ke SPKT, cuma di depan pos aja. Ya, tapi ini juga ini hal-hal yang tidak baik gitu ya. Dimana kita juga sedang membangun nama baik kepolisian, cita kepolisian. Bapak-bapak itu juga sedang bertugas dengan jiwa raganya, tiba-tiba ada hal-hal seperti ini kan tidak baik juga. Nah, dari pembodohan dilakukan BW itu kemudian mereka minta maaf. Sikap teman-teman sama polisi gimana dengan perbuatan? Ya kalau semua perbuatan pidana terus cukup dengan minta maaf, hancur juga hukum negara ini, Pak. Ya, jadi tidak semudah itu saya pikir gitu. Saya tekankan lagi bahwa alasan bahwa dia membuat prank terus tidak ada unsur pidana itu sama sekali tidak akan terjadi. Bang, ini tuntutan pasal berapa, Bang? Terus apa sih tuntutannya apa? Selain mungkin pasalnya 220 sama 317 ya. apa itu? 220 itu bahwa barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi suatu perbuatan pidana sedang dia mengetahui bahwa itu tidak ada. Satu, terus yang pasal 317 mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa, yaitu tentunya kepada pihak kepolisian. Itu ancamannya 4 tahun. Makanya pada saat itu yang membuat Ibu Ratna dihukum berat kan memang itu. Dari sahabat polisi sendiri tuntutannya ke ke Bayu Wong. Tuntutannya ya hadapilah proses hukum yang sudah ada. Ini juga proses pembelajaran buat teman-teman yang lain, mungkin buat teman-teman artis juga, bahwa bijaklah untuk melakukan hal yang walaupun memang itu prerogatif mereka mungkin ya, karena memang dia dipaksa dilatih setiap hari untuk menciptakan konten dan lain-lain. Tapi untuk kalau hal seperti ini, institusi polisi yang berwenang, institusi kepolisian yang kita cintai, institusi negara,
dipermainkan seperti ini itu hal yang tidak baik. Bang, soal kemarin polisi bilang tidak menutup peluang restorasi justice gitu kepada Ya BW. kita lihat dulu lah, kita lihat dulu prosesnya. Kalau restoratif justice tuh ini kan ada bukan 1-2 orang yang merasa dilecehkan atau dirugikan ya, ini banyak sekali. Kita lihat dulu lah, jangan dimunculkan pada saat-saat awal-awal sekarang. Oke, Chef. Oke.